Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Prabowo dari SMK Negeri 4 Kota Probolinggo dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Dalam video kali ini saya akan curhat dan melakukan refleksi diri terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang telah saya pelajari. Refleksi saya menggunakan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Mari kita simak. Momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya. Jika guru menjadi pamong ya dalam menuntun tumbuh kembang anak, itu bisa saya pahami. Terus anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya, seperti auditori, visual maupun kinestetik. Saya paham. Cuman konsep guru berambah kepada murid, menjadikan murid menjadi manusia merdeka, dan saya kaitkan dengan pengalaman saya selama ini pembelajaran di kelas dengan anak-anak SMK yang super itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Itu bagi saya agak tidak masuk akal. Namun setelah saya mengikuti modul, saya cermati, saya ikuti alurnya dari modul 1.1 sampai modul 1.2, dan saya kait-kaitkan antara keduanya itu, saya menemukan titik celah dan titik cerah. Bagaimana hal yang tidak mungkin itu sekarang bisa menjadi mungkin. Pola pikir saya bergeser, sudut pandang saya berubah, dan saya pelan-pelan menemukan jawaban bahwa memang ya, ini refleksi ya, bahwa selama ini saya pribadi kebanyakan keliru dalam memandang dan menyikapi pendidikan, terutama pembelajaran di dalam kelas. Akhirnya saya memahami bahwa yang pertama, guru yang harus memahami murid, bukan murid yang memahami guru. Yang kedua, mendidik itu bukan mendadak, artinya proses itu penting dan semua memang butuh proses, dan masing-masing murid punya proses yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Dan yang ketiga, murid harus merdeka dalam belajar. Itu ternyata memang benar ya. Maksudnya tidak dipaksa, dikekang harus belajar dengan metode yang selama ini guru anggap benar, sehingga murid bisa tergerak sendiri, berani menentukan dan mengambil sikap dari dalam dirinya, untuk kemudian bisa mengeluarkan karakter dan potensi yang selama ini terpendam, bisa muncul ke permukaan. Jadi seperti fenomena gunung es, apa yang terlihat pada murid selama ini itu hanya sebagian kecil saja. Yang tidak kita ketahui itu masih banyak yang ada dalam diri murid yang mereka miliki sebenarnya, dan itu memang harus kita bimbing mereka untuk bisa keluar ke permukaan dengan memberikan mereka kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan belajar dan mengambil sikap secara mandiri dari dalam diri sendiri. Kaitannya antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita memang harus memahami murid untuk bisa berpihak pada murid, dan ada nilai-nilai yang harus kita miliki dan kita kuasai sebagai guru penggerak tentang bagaimana kita akan menggerakkan lingkungan di sekitar kita, karena memang perubahan tidak bisa kita lakukan sendiri. Nilai-nilai tersebut seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seperti
bangun dari mimpi. Mimpi panjang yang selama ini saya anggap sebuah realitas dan benar. Hingga saya merasa harus bangun dan tergerak untuk selanjutnya bergerak dan mudah-mudahan bisa menggerakkan. Dalam pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak benarnya. Ya guru memang seperti itu. Jadi memberikan materi, menuntaskan materi, terus murid harus mengerti, harus tuntas, harus mengerjakan tugas. Kalau nggak mengerjakan dihukum. Begitu terus setiap tahun, dan itu berulang-ulang dan tidak berubah. Terkadang merasa bosan. Sekarang saya berpikir bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki, yang harus saya pelajari, yang harus saya mengerti, bahwa saya harus merubah pola pikir untuk bisa menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan berpihak pada murid. Jujur ya, saya merasa keliru memandang murid, itu yang menyebabkan saya mungkin keliru menerapkan pembelajaran yang baik yang dibutuhkan murid di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Untuk penerapan ke depan, rencananya apa yang akan saya lakukan untuk pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang adalah mencoba membuat modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada murid. Modulnya akan saya buat semenarik mungkin dengan banyak gambar sebagai referensi, dan modulnya juga mudah sebagai panduan belajar sehingga murid itu tidak bosan dan tidak merasa kesulitan, dan bisa memfasilitasi kebutuhan murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan mencoba secara rutin dan konsisten membuat video-video pembelajaran yang nantinya akan saya upload di YouTube. Harapannya dengan video tersebut anak-anak bisa belajar secara mandiri dan berulang-ulang, sehingga murid tidak terbatas oleh waktu dan tempat untuk belajar, seperti itu. Selain itu, harapan saya juga rekan-rekan guru tergerak untuk melakukan hal yang sama, ya. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama dalam pembuatan bahan ajar dengan video, dan saya juga mau bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mapel masing-masing. Yang ketiga, saya juga akan mulai mencoba melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan murid-murid untuk dijadikan bahan perbaikan ke depannya. Jadi setelah akhir pembelajaran, saya mencoba untuk mengevaluasi diri, mencoba meminta pendapat murid bagaimana proses pembelajaran, apakah sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Demikian refleksi diri saya, dan demikian refleksi diri saya. Semoga refleksi diri saya mampu menjadi acuan pengembangan diri terkait bagaimana mengajar dan mendidik murid yang baik ke depannya, sehingga saya bisa berubah menjadi guru yang lebih baik, yang berpihak pada murid. Akan saya tutup dengan kata-kata bijak.
Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Benjamin Franklin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.